Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Husnul. Apa kabar semua? Semoga sehat ya. Dan semoga dihindarkan dari segala mara bahaya dan dilancarkan segala urusan-urusannya. Nah, untuk video kali ini saya akan menjelaskan tentang beberapa hal yang bisa membantu kita untuk lebih mempercepat hasil dari diet kita gitu, terutama untuk di GGL, karena saya sekarang lagi fokus di GGL dan memang dari dulu itu mencoba berbagai macam diet itu selalu gagal. Pernah sekali berhasil tapi akhirnya kembali lagi, dan sekarang di GGL ini benar-benar nyaman, bisa dilakukan sampai sekarang ini. Nah, langsung saja tanpa membuang waktu. Nah, untuk yang pertama adalah tidur atau istirahat. Ya, tidur. Kenapa? Karena untuk istirahat itu juga sangat diperlukan. Nah, dianjurkan itu satu hari minimal 7 jam tidur atau istirahat di malam hari. 7-8 jam itu sangat bagus sekali. Nah, tapi kalau nggak bisa gimana? Ya lakukan sebisanya. Misalnya malam nggak bisa 7 jam, ya udah dikasih tambahan di siang hari mungkin gitu. Tapi kembali lagi, ini untuk yang bisa menjalankan. Kalau yang di rumah sendiri dengan jadwal yang bisa diatur sendiri mungkin bisa. Tapi kalau misalnya yang ada misalnya kayak bekerja shift gitu ya, itu kan kadang-kadang shift malam, terus shift siang, shift pagi, itu gimana istirahatnya? Ya lakukan sebisanya gitu, tanpa harus berpikir saya nggak bisa tidur 7 jam berarti kita gagal dong, berarti kita nggak bisa. Nggak seperti itu. Jadi seperti saya sendiri sebenarnya juga nggak bisa tidur 7 jam dalam satu malam gitu. Jadi saya selalu bangun-bangun gitu karena saya jaga pasien gitu, lansia. Nah, tapi kadang-kadang juga ada orang yang begini, belum mencoba tapi mereka sudah berpikir nggak bisa dulu. Saya sering dapat DM, tapi kak saya nggak bisa, kalau belum jam 12 saya nggak bisa tidur gitu. Asalkan kalian tahu, saya dulu kalau belum jam 1 juga nggak bisa tidur. Tapi semuanya harus dirubah dan semua itu harus pelan-pelan gitu, step by step lah ya. Jadi nggak ada semua itu instan, tergantung pilihan saja. Misalnya nih sekarang kalau sudah komit mau diet, mau merubah badan, ya harus dirubah segalanya gitu. Misalnya yang tadinya misalnya jam 9 masuk kamar terus scroll HP, sosmed, lihat misalnya nonton film, menonton drakor atau dan lain-lain gitu. Ya udah, sekarang kalau jam 9 masuk kamar terus tidur, bersiap-siap untuk tidur, matikan HP, taruh. Di awal mungkin memang gak bisa tidur juga, tapi nanti lama-lama apalagi ditambah dengan olahraga di siang hari itu badan udah kecapean dan biasanya akan tertidur. Kayak sekarang saya itu bisa dikatakan kalau orang Jawa bilang itu gak bisa bau bantal, jadi sentuh bantal aja langsung tidur. Padahal dulu kalau belum jam 1 belum bisa tidur gitu. Terus yang kedua adalah banyak gerak. Nah, banyak gerak di sini itu lakukan sebisanya. Kalau dianjurkan misalnya untuk orang yang nggak begitu banyak aktivitas ya, disarankan untuk jalan 10.000 langkah sehari. Nah, tapi 10.000 langkah sehari itu bukannya satu kali jalan terus 10.000 langkah harus habis, itu enggak. Jadi jadi dari bangun tidur sampai tidur lagi itu dihitung semua 10.000 langkah. Mau kita ke kamar mandi, mau kita ke dapur, mau beli sayur, mau kemana saja itu dihitung 10.000 langkah. Nah, sekarang mungkin bisa diakalin dengan yang dulunya misalnya nganter anak sekolah pakai motor ya, sekarang mau jalan kaki. Terus misalnya dulu kalau ke toko naik motor, ya sekarang jalan kaki gitu. Jadi hemat bensin juga kan. Nah, terus tapi untuk kita yang memang ada pekerjaan, kan nggak mungkin kita jalan kaki terus tuh. Mungkin mau melakukan pekerjaan yang lain ya. Ya udah nggak apa-apa, karena kita banyak gerak itu juga sudah termasuk ya. Jadi yang penting intinya itu kita aktif dalam seharian gitu. Atau sekarang mungkin yang tadinya misalnya nih kita nonton TV sambil rebahan, sambil makan gitu, sekarang mau gerak-gerak kaki atau gerak-gerak tangan, itu juga sangat membantu.
Selanjutnya adalah air putih. Betapa pentingnya air putih untuk membantu program diet kita. Jadi disarankan itu sehari minimal 3 liter sampai 4 liter. Terus pasti ada yang bilang gini, aduh saya nggak biasa minum air putih, saya nggak bisa minum air putih begitu banyak. Saya juga dulu kalau nggak haus nggak minum, terus kalau misalnya haus pun minum paling 1-2 teguk, terus habis itu sudah. Nah, jadi ada triknya juga sebenarnya itu. Kalau saya sendiri dan biasanya menyarankan membawa botol air kemana saja gitu. Jadi botol air itu selalu tersedia dimanapun kita berada. Kenapa? Karena kalau sudah ada di depan mata itu pasti kita keinget mau minum gitu. Tapi kalau misalnya kita mau minum harus repot dulu ke dapur atau cari gelas dulu terus nuang dari dispenser, itu biasanya ada timbul perasaan kayak gimana ya, ribet, males gitu. Jadi tapi kalau misalnya kita sedia air putih dan sudah ada di depan kita tinggal minum, itu insya Allah bisa. Jadi bukan 1 liter terus langsung habiskan, itu enggak. Jadi seteguk terus nanti istirahat terus teguk lagi, seperti itu insya Allah bisa. Nah, ada kalanya pas kita keluar itu kita nggak bisa minum segitu banyak, it's okay, nggak apa-apa, toh nggak setiap hari juga kan. Tapi kalau misalnya pas kita ada di rumah dan pas kita bisa mengusahakan, ya diusahakan itu minum 3-4 liter per hari gitu. Nah, selanjutnya adalah stres. Jangan stres. Ya memang sih kita ini manusia biasa ya, dan stres itu wajar sekali, tapi ya diminimalisir aja lah gitu. Dan ternyata olahraga itu juga bisa mengurangi stres gitu. Jadi semakin kita rajin olahraga itu insya Allah dengan rajin olahraga terus makan kita juga bisa mempengaruhi ya, terus hasilnya nanti juga lebih bagus. Itu nanti semakin lama kita akan semakin tidak mudah stres. Kenapa? Karena melihat perubahan badan juga, wah diet aku berhasil gitu. Intinya adalah lakukan sebisanya ya, jangan karena kita nggak bisa lakukan perfect 100% terus kita menyerah, terus aduh nggak bisa nih 100%, ya udah nggak usah diet aja, ya udah nggak usah terusin aja. Itu sangat-sangat sayang. Semoga video ini membantu. Jangan lupa like, comment, and subscribe dan nyalakan tanda lonceng. Oke, terima kasih sudah menonton dan assalamualaikum, bye bye.